Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wa rusdawatin nuswa salihil jasad wa ru'il hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab wa ila jami' masyayikhina muallimina abimmahatina syai'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah qawi sultanu al-wadihu burhanuh al-mabsutu fil wujudi karamu ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azama sya'nuh walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala azza man qail fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Namanya ta'alum wa ta'lim wa liqam al-istiqamah wa lifal istifanah wa tadhakkur wa tadhkir al-hass wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para orang tua, para DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin yang insyaallah diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hujjah, para tokoh semua, insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, berkahkan ilmu dan keluarganya. Semuanya insyaallah dalam keberkahan, dalam rahmat, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah, Bapak Ibu semua, adik-adik, alhamdulillah yang mudah-mudahan senantiasa juga Allah berikan sehatul afiat, ya, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang penuh dengan keberkahan, ya, di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Insyaallah mudah-mudahan di tempat yang mulia
Allah jadikan kita hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirnya kita di sini menjadi wasilah kebaikan, ya, segala hajat keinginan kita insyaallah dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah semuanya menjadi keberkahan, menjadi timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini insyaallah sebagai wujud syukur kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bukti kecintaan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua, kita teruskan kajian kita dari kitab tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalal Suyuti rahimahullah taala. Udah nampak ya, udah di refresh tadi. Baik, ya, bisa dibuka Al-Qur'annya. Kita masih membahas surat apa Bapak Ibu semua? Surat Al-Infitar, ya. Ya, soal Al-Infitar, ya, terakhir kita sampai di ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ya, bagaimana Allah Jalla wa Ala, ya, dari awal surah Al-Infitar, ya, bersumpah atau menjelaskan, ya, tentang bagaimana fenomena, ya, kejadian-kejadian yang Allah akan lakukan, yang Allah akan jadikan dunia ini, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ya, bagaimana langit ini bisa terpecah, ya, terbelah, kemudian juga bagaimana bintang-bintang, ya, planet-planet itu semua akan jatuh. Kemudian bagaimana nanti al-bihar, ya, laut itu akan tercampur semuanya, akan tumpah, ya, ruah ke muka bumi, ke daratan. Kemudian wa idzal qubur bu'thirat, ya, ketika kubur, ya, isinya itu akan keluar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ya, kemudian bagaimana manusia akan tahu amalan-amalannya yang telah dia lakukan ataupun yang dia lalaikan, ya, ataupun amalan-amalan yang telah dia lakukan ataupun amalan-amalan yang akan menyusul, ya, sebagai investasi akhirat ketika dia sudah tiada lagi di muka bumi. Akan tetapi banyak amalan-amalan yang dia lakukan yang sifatnya jariyah, ya, menjadi investasi akhirat, ya, di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Bapak Ibu, ya, para jamaah umrah kemudian haji, yaitu ada hotel, ya, dekat dengan Masjid Nabawi, ya, hotel itu, ya, dinamakan dengan hotel wakaf Sayyidina Utsman ibn Affan, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi sekarang bangunannya itu bentuknya adalah hotel. Nah, itu adalah menjadi investasi akhirat. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah salah satu manusia yang rekeningnya masih ada walaupun dia telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat ini rekeningnya masih terus berkembang, dikelola oleh kerajaan Saudi, ya, walaupun, ya, beliau sudah tiada lagi di muka bumi ini. Jadi dulu itu hotel adalah sumur yang dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari orang Yahudi Madinah. Ya, ketika memang masyarakat Madinah ketika itu membutuhkan air, ya, kemudian hanya dimiliki oleh orang Yahudi. Kemudian Rasulullah yang memberikan semangat kepada para sahabat, siapa yang bisa membeli, ya, air ini, sumur ini, ya, maka akan mendapatkan, akan diganti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, sebagai sahabat yang kaya raya kemudian dermawan,
kemudian membeli sumur tersebut. Bahkan dalam riwayat bahwasanya tidak semuanya dikuasai oleh Sayyidina Utsman. Jadi orang Yahudi ini masih ingin menguasai sumur tersebut karena bisa dia jual airnya, mendapatkan, kalau bahasa orang sekarang mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan. Akan tetapi ketika sudah dibeli oleh Sayyidina Utsman, jadi gantian, misalkan hari Senin sampai hari Selasa dimiliki oleh Sayyidina Utsman, kemudian sisanya Selasa sampai seterusnya itu dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, ketika orang Yahudi menguasai sumur ini, itu dihargain, ada harganya. Orang Madinah harus membeli. Tapi ketika dikuasai oleh Sayyidina Utsman, maka sumur ini digratiskan oleh Sayyidina Utsman. Nah, ketika berjalannya waktu, ternyata ketika sumur ini milik atau jatahnya Sayyidina Utsman, maka banyak orang-orang yang datang ke sumur tersebut, berbondong-bondong ramai. Tapi ketika sumur ini dikuasai oleh orang Yahudi, nggak ada yang datang, karena bayar. Mendingan gua pas Sayyidina Utsman gratis katanya. Makanya ketika dikuasai orang Yahudi ini nggak ada yang datang. Nah, ketika sepi, maka orang Yahudi ini menjual seluruhnya sumur tersebut. Sehingga sampai sekarang sumur ini menjadi saksi bagaimana investasi akhiratnya Sayyidina Utsman yang terus berkembang. Bahkan bagaimana beliau juga mempunyai kebun kurma yang begitu luas, kemudian masih dikelola oleh kerajaan Saudi, hingga saat ini mempunyai rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang dinikmati oleh jamaah haji, umrah dan sebagainya. Ini merupakan investasi akhirat yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Manusia, bagaimana bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maha memuliakan, yang maha memberi, mengurus kita semua. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, menciptakan kita kemudian membentuk kita dengan sebaik-baik bentuk. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dengan bentuk yang terbaik yang Allah ciptakan. Maka Allah mengatakan, kalla bal tukadzibuna biddin. Akan tetapi kita kebanyakan kita mendustakan yang namanya hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafizin kirama katibin. Bagaimana manusia tukadzibuna biddin. Lagi-lagi kenapa orang bisa maksiat? Karena memang dia mengingkari yang namanya hari pembalasan. Dia lupa bahwasanya ada yang namanya hari pembalasan. Makanya setiap sholat kita diingatkan, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan tersebut. Dan Allah singgung lagi, wa inna alaikum lahafizin. Ketika manusia dia berani mengingkari atau melupakan yang namanya hari pembalasan, padahal Allah jadikan inna alaikum lahafizin. Inna alaikum, sesungguhnya alaikum, kita ini dikuasai, karena kalimatnya ala. Ala ini biasanya di atas, inna alaikum lahafizin, bahwasanya kita ini dikuasai atau Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada kita semua yang namanya hafizin, yakni minal malaikah, yaitu adalah para malaikat li'amalikum, yang senantiasa mengawasi setiap perbuatan kita semua. Jadi ada malaikat-malaikat yang senantiasa Allah sandingkan bersama kita, mengiringi dalam kehidupan kita untuk mencatat segala amal perbuatan kita. Kemudian juga di ayat yang lain Allah mengatakan, idz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil shimali wa 'anil yamin qa'id, wa ma yalfadhu bihi illa qaulin illa ladaihi raqibun 'atid.
bahwasanya setiap diri kita ada yang menguasai, dan setiap lafaz atau perkataan atau perbuatan itu semuanya ada yang mencatat. Illa ladaihi raqibun atid. Ya, ada yang mengawasi, mencatat, ya, namanya raqib atid. Walaupun para ulama ya ikhtilaf, ya berbeda pendapat apakah memang namanya raqibun atid atau memang yang kita kenal dengan malaikat hafazah, ya malaikat yang senantiasa mengawasi ya kita semua. Ya, ketika raqib wa atid, ya karena di sini enggak ada waul atafnya. Ya, Allah mengatakan wa ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Jadi enggak mengatakan raqibun wa atidun. Ya, jadi Allah hanya mengatakan illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib atid juga. Ya, ada yang mengatakan raqib kemudian juga atid. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim, yang paling penting adalah bagaimana memang dalam kehidupan kita ya Allah berikan yang namanya malaikat untuk senantiasa mengawasi dalam kehidupan kita. Ya, wa inna alaikum lahafizin. Karena di sini Allah sampai tekankan wa inna alaikum, sesungguhnya atas kalian ada lahafizin, benar-benar ada yang mengawasi, menjaga diri kita semua. Ya, bahkan Allah mengatakan wallahu khairan hafizah, bahwasanya sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pengawas adalah penjagaan atau pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti kita akan jelaskan apa yang dijaga oleh para malaikat, apa yang dicatat oleh para malaikat. Ya, ketika Allah mengatakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi setelah Allah jelaskan kepada kita ada yang namanya hafizin, ya, malaikat-malaikat ini yang senantiasa mengawasi, mencatat amal perbuatan kita. Kiraman ya'alallahi katibina laha, mereka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi katibin. Jadi bentuknya memang ism, ya. Artinya bahwasanya katibin ini selalu mencatat, sama seperti tadi hafizin, senantiasa terus menjaga, ya, sampai manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kiraman katibin. Kemarin sudah kita jelaskan kiram, kenapa didahului dengan kiram, padahal malaikat itu ya katibin, mereka yang mencatat, yang selalu mencatat. Tapi kenapa Allah tambahkan kalimat kiram? Ya, kiraman katibin. Ya, karena ini ya sebagai bentuk pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, ya legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mencatat ini bukan makhluk yang sembarangan. Ya, yang mencatat ini bukan makhluk yang asal-asalan. Ya, yang mencatat ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah bermaksiat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjalankan, mematuhi apa yang Allah perintah. Nah, makanya ini adalah makhluk yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencatat amal perbuatan umat manusia. Nah, maka bagaimana nanti orang-orang yang kufur, ya orang-orang yang maksiat, mereka yang mendurhakakan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan mali hadzal kitab ya la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, mereka yang kufur akan kaget. Ya, mali hadzal kitab, kitab apaan ini? Ya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Baik yang paling kecil juga dicatat oleh kitab ini. Semua amalannya, semua perbuatannya itu ada di kitab tersebut. Ya, na'udzubillah wal a'udzubillah. Ya, mereka akan kaget dengan apa yang dicatat oleh para
malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana ya semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yasin apa ayatnya yang sering kita baca? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, bahwasanya semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ada catatannya, kemudian juga nanti semua akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik semua apa yang kita lakukan. Maka misalkan di dalam surah An-Nur ayat 39 Allah mengatakan walladzina kafaru a'maluhum ya kasarabin biqi'atin yahsabu zam'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an ya wa wajadallahu indahu. Ya, mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, nanti mereka akan menemukan amalan-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka kasarabin biqi'atin yahsabuhu zam'an. Jadi seperti fata morgana. Ketika mereka dalam kehausan, ya melihat fata morgana dikira air padahal itu bukan air. Artinya amalannya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat yang lain dikatakan wa qadimna minal amali ma'amilu. Nanti Allah akan perlihatkan bagaimana amalan-amalan kita. Akan tetapi ada manusia yang amalannya kahaba'im manthura. Amalannya itu bagaikan buih-buih di lautan, enggak ada manfaatnya. Ya, ketika dia memang ada amalan salatnya, amalan puasa, haji, umrah, kemudian jamaahnya dan sebagainya, akan tetapi bisa jadi di dalam amalannya itu penuh dengan riya dan sebagainya. Ya, amalan-amalan yang menyakiti, menzalimi saudaranya, maka semuanya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa qadimna ma'amilu min amalin. Ya, maka nanti akan diperlihatkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada manusia yang amalannya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah ya Allah perlihatkan Allah, permisalkan ya amalan kita, bagaimana semuanya akan tercatat secara sempurna ya oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Allah singgung kita bagaimana kita bisa mendustakan yang namanya nanti hari pembalasan. Padahal ada para malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan umat manusia. Kemudian kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang senantiasa mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, jami'ahu ya seluruhnya. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jadi yang pertama para jamaah semua, ya, ini kita jelaskan bahwasanya yang namanya amal dengan fi'al, ya, amalun dengan fi'lun itu berbeda. Ya, kalau fi'lun itu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi kalau amal itu biasanya perbuatan yang hanya disengaja. Ya, makanya kalau amal itu harus disertai dengan niat. Ya, tapi kalau fi'lun itu adalah amalan atau perbuatan yang bisa disertai dengan niat ataupun tidak dengan niat. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu bin niat. Segala amal perbuatan itu harus dengan niat. Ya, kalimatnya adalah amal, bukan fi'lun, bukan. Ya, tapi di ayat ini Allah mengatakan ya'lamuna ma taf'alun. Allah enggak mengatakan ya'lamuna ma ta'malun. Tapi Allah mengatakan ya'lamuna ma taf'alun. Bahwasanya ini para malaikat-malaikat yang mencatat ini, mereka mengetahui apapun yang dikerjakan oleh umat manusia, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang disertai dengan niat ataupun yang tidak disertai dengan niat. Ya,
Karena kalau kita berbicara amal hanya yang diniatkan saja. Ya. Kenapa harus dengan niat? Ya, di antaranya memang amalan itu ada yang membedakan mana yang amalan wajib, mana amalan yang sunnah. Ya, mana perbuatan biasa, mana memang ini adalah perbuatan yang memang disertai dengan niat. Ya, misalkan kita jalan. Ya, kalau kita jalan kebiasaannya kita pakai niat apakah enggak, Bang? Kalau niat, kalau jalan ini fi'il apa amal? Kita jalan nih. Ya, jalan ini fi'lun apa amalun? Ya. Kebanyakan fi'lun karena biasanya kita kalau jalan itu orang pakai niat. Ya, timbang jalan doang. Ya. Kita timbang jalan, tapi ada jalan itu yang memang kita niatkan. Misalkan memang kita niat buat ke masjid buat berjamaah. Kemudian ada maulid, kita niat keluar untuk hadir maulid. Tapi kebanyakan memang kita fi'lun jalan itu, yang enggak disertai dengan niat. Ya. Kemudian misalkan mandi, kebanyakan kita mandi ya mandi baik, enggak pakai niat. Tapi ada kalanya mandi kita pakai niat. Ya, harus disertai dengan niat, mandi wajib. Ya, mandi sunnah ihram atau mandi sunnah Jumat dan sebagainya. Nah, itu dengan niat. Tapi kebanyakan ya, amalan kita memang enggak pakai niat. Nah, inilah ya kenapa Allah memakai kalimat yaf'aluna ma taf'alun, bahwasanya Allah ya menjelaskan kepada kita semua ini malaikat mengetahui segala amal perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Perbuatan yang disertai dengan niat ataupun tidak disertai dengan niat. Ya, maka semua ini diketahui oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya para mufassirin mengatakan bahwasanya yang namanya malaikat mah timbang nulis doang. Ya, mau disertai niat ataupun kagak, yang penting dia tugasnya adalah nulis. Urusan niat, urusan hati itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu enggak tahu apa-apa. Ya, tugas malaikat memang diperintahkan untuk mencatat amal perbuatan manusia. Nanti urusan hati itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana yang dikerjakan manusia, ya bagaimana hatinya itu adalah Allah yang lebih tahu. Ya, maka di sini Allah mengatakan ya'lamuna ma taf'alun. Yang mereka mengetahui apa yang dikerjakan oleh umat manusia, sehingga tugas mereka hanyalah mencatat apa yang dikerjakan, dan nanti ya urusan hati itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya, Allah jelaskan lagi ya dua golongan umat manusia. Ya, dua golongan besar ini Allah mengatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Jadi setelah Allah menjelaskan ada malaikat-malaikat yang mencatat amal kebaikan ataupun keburukan, maka ya Allah pertegas lagi ya ada dua golongan besar ini. Yang pertama adalah innal abrara lafi na'im, bahwasanya orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, ya yang kebaikannya sungguh luar biasa, maka mereka lafi na'im, mereka senantiasa terus berada di dalam yang namanya kenikmatan. Lagi-lagi Allah tekankan dengan kalimat tauhid, innal abrar, dengan kalimat inna, sesungguhnya al abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan, lafi, benar-benar di dalam naimun, ya benar-benar di dalam yang namanya kenikmatan. Ya, jadi al abrar yang pernah kita jelaskan di soal mutaffifin ya berasal dari kata birrun ataupun barrun. Ya, birrun artinya kebaikan, kemudian barrun itu adalah daratan. Ya, kenapa dikembalikan kepada kalimat barrun? Karena barrun itu adalah daratan yang luas.
Ya, jadi al-abrar ini adalah manusia yang senantiasa berbuat kebaikan yang enggak ada batasannya. Yang senantiasa terus berbuat kebaikan, bahkan bukan hanya saja kepada manusia, bisa jadi kepada makhluk yang lain, ya, hewan dan sebagainya. Ya, bahkan ada sahabat Rasulullah SAW itu Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau itu punya unta. Ya, jadi beliau itu kalau bawaan barang-barangnya di unta tersebut nggak boleh melebihi dari 5 kilo para jamaah semua. Ya, karena ketika lebih dari 5 kilo berarti dia merasa telah menzolimi untanya. Ya, sampai segitunya. Bahkan ketika ada sahabat-sahabat yang lain, ya, yang mereka ingin meminjam untanya, itu diingatkan kalau bawa beban nggak boleh lebih dari 5 kilo. Ya, sampai segitunya. Ya, jadi kebaikannya bukan hanya saja untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana kebaikannya adalah untuk orang lain. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana abrar ini memang kebaikannya sungguh luar biasa. Maka Allah katakan la fi na'im, sesungguhnya mereka benar-benar berada di dalam kenikmatan. Naim ini asal katanya nu'umah, ni'matun, ya, nu'umatun, yang artinya memang kenyamanan, kenikmatan. Ya, kemudian Allah jadikan bentuk kalimatnya adalah na'imun, yang artinya adalah senantiasa terus berada di dalam kenikmatan. Ya, maka misalkan sifat Allah Ar-Rahim, ya, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya, innal abrara lafi na'im, kemudian wa innal fujjara lafi jahim. Ya, kemudian yang kedua yang sebaliknya, sesungguhnya al-fujjar, al-kufar, orang-orang yang kufur, lafi jahim, ya, narun muhriqatun, bahwasanya benar-benar orang-orang kafir ini, ya, mereka berada di dalam api neraka Jahannam yang menyala-nyala, yang bergejolak. Ya, lafi jahim. Ya, yang kedua adalah al-fujjar, ya, fajirun. Ya, orang berbuat maksiat disebut dengan fajirun. Ya, ini kalimatnya adalah fujjar, artinya ini orang yang sudah melampaui batas, ya, dalam berbuat maksiatnya, ya, dalam kemaksiatannya, sehingga Allah katakan wa innal fujjar. Ya, mereka ini, ya, telah melampaui batas dalam berbuat maksiatnya, maka lafi jahim, maka mereka benar-benar di dalam yang namanya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka jahim, ya, kalimat jahim ini adalah berasal dari kata jahmun. Ya, bahwasanya yang namanya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengincar mereka semua para jamaah. Ya, sudah memperhatikan mereka semua. Kemudian yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Ya, bahwasanya mereka nanti akan dimasukkan ke dalam hari pembalasan itu. Ya, hari yaumul hisab. Mereka akan dimasukkan, akan dihisab di sana. Kemudian wa ma hum anha bighaibin. Ya, tidak ada yang gaib. Ya, tidak ada semua yang bisa sembunyi. Ya, semuanya hadir. Ya, di dalam yaumul hisab, di hari pembalasan, di hari yang besar. Ya, Allah katakan, ya, yaslaunaha yaumaddin, ya, wa ma hum anha bighaibin. Kemudian selanjutnya, ya, wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Jadi Allah ulang-ulang tuh. Ya, yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin, wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Ya, Allah ingin menekankan tentang yang namanya hari pembalasan. Yang tadi mereka Allah katakan kalla bal tukadzibuna, mereka ingkar, mereka lupakan yang namanya hari pembalasan. Ya, lagi-lagi kenapa orang bisa maksiat? Karena mereka meremehkan yang namanya hari pembalasan. Ya, maka Allah katakan terakhir yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Bahwasanya pada hari itu para jamaah semua,
Ya, la tamliku nafsun li nafsin syai'a minal manfa'ah. Enggak ada orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, tidak ada orang yang bisa memberikan mudarat ataupun manfaat kepada orang lain. Karena semuanya al-amru yauma idzin billah. Ya, karena semuanya perkara itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya orang yang berbicara pada saat itu enggak ada yang boleh berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Bahwasanya enggak ada yang bisa berbicara. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman. Kecuali mereka yang memang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba. Dan mereka yang mereka katakan adalah semua adalah kebenaran. Ya, karena semua yang berbicara tadi tangan dan sebagainya dan semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mudah-mudahan ya semua yang kita kerjakan ini adalah menjadi amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi amal timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, yang namanya istri akan lari dari suami dan begitu juga sebaliknya anak akan lari dari orang tuanya dan semuanya kita punya urusan masing-masing. Ya, masing-masing kita ngurusin diri kita sendiri. Ya, maka nanti baru setelah yang namanya hisab, ya setelah yang namanya yaumul jaza, pembalasan nanti, ya ketika kita memang mudah-mudahan Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, nanti baru kita akan dikumpulkan bersama lagi, ya bersama para orang tua kita dan anak keturunan kita semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah semua, cukup? Khalas? Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi bisa menambah khazanah keilmuan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.